Wow, makin panas nih rekan-rekan. Bagaimana tidak panas? Megawati Soekarno Putri menyebut Pak Jokowi mengidap gangguan jiwa. Gangguan jiwa apa yang dimaksud? Hal tersebut disinggung langsung oleh ketua umum tersebut. Kita tahu bahwa perselisihan Megawati dan Jokowi terus memuncak. Dan pada awalnya tentu saja perkara beda sikap politik pada Pilpres 2024, kemudian berlanjut ke Pilkada 2024. Dan kita tahu dan kita tidak menutup mata bahwa seolah kali ini di PDI Perjuangan yang berbau-bau Jokowi itu semua dihanguskan, terutama oleh Sekjen Hasto. Bahkan saat beliau mendapatkan konsensus hukum, masalah hukum ditetapkan menjadi tersangka, masih yang disalahkan itu Pak Presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Padahal kan Pak Jokowi sekarang sudah purna tugas. Masa seorang presiden yang sudah purna tugas, yang sudah menikmati masa pensiun, masih mengintervensi KPK, mengurusi KPK? Tentu saja tidak mungkin Pak Jokowi melakukan intervensi-intervensi seperti itu. Kemudian berlanjut perselisihan memuncak pada tepatnya di acara hari ulang tahun. Nama Jokowi disinggung-singgung, kemudian kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Tim Jokowi justru memberikan balasan yang sangat-sangat menohok dan Anda tidak akan menyangka hal tersebut terjadi. Langsung kita simak informasinya. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu lo Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Megalomania. Nah, tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini ya, orang mereka juga. Saya bilang, weh bro, ini lu yang pasang, lu yang fitnah orang, habis itu lu yang viralkan ya. Jadi mereka sendiri yang berbuat, bang. Termasuk masalah spanduk ini? Iyalah. Dan memang ini jahat kawan-kawan ini. Jadi kita masyarakat jangan terkecoh dengan permainan mereka. Saya udah hafal. Karena otaknya, terus dia punya operator lapangan, kan saya kenal semua, saya orang lapangan. Jadi Rocky Gerung dengan bodohnya dia bilang, wah saya kan nyinggung presiden, ini satu goblok banget, dia nggak ngerti hukum, bang. Ini delik aduan, kalau Pak Jokowi lapor, masuk semua ini, bang. Nggak ada ampun. Saya tegaskan, kebetulan karena tadi ada pidato Bu Mega bahwa ada yang ingin memimpin di PDIP ya, atau apa ya, mengambil alih PDIP atau apa bahasanya. Ada ingin kursi ketua umum gitu. Itu kalau ditujukan ke Pak Jokowi tentunya, ya kan, kita nggak usah ragu lagi bahwa itu tuduhan, suatu tuduhan yang tidak berdasar dan suatu kebohongan dan suatu fitnah sih kalau saja ke Pak Jokowi. Karena waktu kemarin Pak Jokowi, saya kembali bertanya ke beliau, kan dari dulu berapa kali saya ketemu beliau, Pak Jokowi bilang nggak ingin berpartai, walaupun banyak pihak ketua-ketua umum partai, bahkan relawan yang meminta Pak Jokowi masuk ke partai ini, partai itu, partai, bahkan ada yang memberikan karpet merah. Dan tuduhan Bu Mega ini sama seperti tuduhan yang dulu juga saudara Rocky Gerung, makanya saya tanya dia, kamu itu Tuhan atau paranormal? Karena dia bilang Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP dan juga Golkar karena iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY yang mempunyai partai, ya kan? Dan itu kan juga bohong. Makanya tuduhan Bu Mega ini saya garis bawahi besar-besar bahwa itu suatu kebohongan kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa, saya nanya, Bapak apa akan berpartai, masuk partai mana? Beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Semakin menegaskan ya? Semakin menegaskan. Bahkan saya bilang, wah bagus sekali Pak, jadi Bapak berdiri di atas semua partai. Berarti Bapak akan dikenang sebagai Bapak bangsa, ya kan? Sementara aja atau seterusnya tidak akan berpartai Pak Jokowi katanya? Ya bahasanya begitu, saya nggak tahu seterusnya, kan kita nggak bisa ramalkan ya, makanya saya bukan paranormal atau tuan seperti Rocky Gerung ya kan. Tapi intinya bahwa Bapak tidak akan berpartai
Tapi beliau juga ngomong, kan dari dulu juga beliau sama saya udah ngomong sudah hampir mendekati final, mengerucut bahwa beliau akan membuat suatu gerakan. Gerakan yang mana ini, atau suatu komunitas, atau bisa juga semacam, nanti Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan. Gitu, suatu ya perkumpulan lah intinya, saya nggak tahu bentuknya apa nanti, karena Pak Jokowi bilang nanti biar aja saya yang bicara, karena kemarin kan ada media di luar, Pak boleh nggak saya ngomong, nanti aja Mas katanya begitu. Intinya bahwa beliau akan tetap mendengar aspirasi masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat dan membantu suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tanpa bikin partai atau tanpa masuk ke partai manapun. Nah, dan beliau juga bilang nanti Mas Yokor kita bareng-bareng ya. Oh siap Bapak. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus gitu loh. Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya, antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam? Apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu loh, tidak pernah melakukan gerakan apapun atau mengkonsolidasikan apapun, baik PDIP, Golkar, bahkan Gerindra mau diambil alih, bahkan Demokrat. Ya kan dulu orang mengatakan bahwa melalui Pak Muldoko, ya kan Pak Jokowi mengambil alih Demokrat. Ternyata kan itu suatu kebohongan juga. Hanya suatu framing negatif ke Pak Jokowi. Saya satu-satu orang yang ngomong kemana-mana bahwa pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko atas inisiatif Pak Muldoko sendiri. Karena waktu itu Pak Muldoko pingin jadi calon presiden, gitu loh. Dan kemarin ada bicara juga masalah itu, ya kan. Waktu itu Pak Jokowi ngomong bahwa Mas Ahaye pernah minta ketemu dan bertemu di Bogor. Dan Pak Jokowi menjamin ke Mas Ahaye bahwa beliau tidak ikut dalam perseteruan di Demokrat. Itu